Saya ucapkan shalom bagi kita semua. Apa kabarnya saudara malam ini? Semangatnya? Semangat? Ya, siap belajar firman Tuhan? Ya, hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Oh ya, besok jangan lupa kita gotong royong. Ya, kita kembali melanjutkan apa yang perlu kita benahi besok untuk merapikan gedung gereja kita yang akan dibangun. Bukan yang sedang dibangun. Oke, malam hari ini saya berbicara tentang hal yang baik dan hal yang buruk. Jadi ada hal yang baik di dunia ini dan ada hal yang buruk. Dan kalau kita gagal mengerti ini, maka kita akan mudah meninggalkan iman kita. Kenapa? Ketika kita inginkan yang baik, yang buruk datang. Dan ternyata di dunia ini ada hal yang baik, ada yang buruk. Kalau kita ada di dalam kehidupan, yang namanya kehidupan Bapak Ibu ya, beda halnya dengan kematian. Di dalam sebuah kehidupan, kita bisa menemukan hal-hal yang baik dan hal-hal yang tidak baik. Sekali lagi, yang namanya hidup, yang namanya dalam sebuah kehidupan, maka kita pasti menemukan hal-hal yang baik dan hal-hal yang buruk. Di dalam kehidupan kita pasti mengalami yang namanya hal-hal yang baik dan juga akan mengalami hal-hal yang tidak baik. Yang namanya kehidupan, maka suatu hari nanti kita akan berhadapan dengan hal-hal yang baik dan kita juga akan berhadapan dengan hal-hal yang tidak baik. Itulah kehidupan di dunia. Di mana ada lagi kehidupan? Di sorga. Di dalam kehidupan di sorga, yang ada hanya hal yang baik. Hal yang tidak baik tidak pernah kita temukan di sorga. Dan sebaliknya, di kehidupan yang kekal di neraka, kita hanya akan menemukan hal-hal yang tidak baik. Hal-hal yang baik tidak akan pernah kita temukan di sana. Jadi itu perbedaannya Bapak Ibu. Di dunia ini kita akan bisa menemukan hal yang baik dan hal yang tidak baik. Di surga kita hanya menemukan hal yang baik, tidak ada hal yang tidak baik di sana. Sebaliknya di neraka hanya ada hal-hal yang tidak baik, hanya ada hal-hal yang buruk di sana. Tetapi hal-hal yang baik tidak akan kita temukan di neraka. Ini kita harus ngerti realita ini. Nah, kalau kita masih hidup di dunia ini, maka kita harus bersiap-siap bahwa kita akan menerima hal yang baik, juga kita akan menerima hal yang buruk. Kalau kita masih ada di dunia ini, kita masih hidup di dunia ini, maka bersiap-siaplah, kita akan menghadapi hal-hal yang baik dan kita juga akan menghadapi hal-hal yang buruk. Kalau saudara hanya mau menerima hal-hal yang baik, kalau saudara hanya mau menerima sesuatu yang baik dan tidak mau menerima sesuatu yang tidak baik, artinya saudara jangan hidup di dunia. Saudara boleh hidup di mana? Di surga. Ayo, come on, kita harus kembalikan pikiran normal kita. Nah, kita selalu punya prinsip, kalau ikut Tuhan maka kita akan selalu berjumpa dengan hal yang baik. Dan ketika kita menghadapi situasi yang tidak baik, lalu kita pertanyakan, adakah Tuhan? Nah, setelah memahami hal ini, saya memohon kepada saudara, saudara harus bersiap-siap untuk menghadapi dua kemungkinan ini. Selama kita masih mau hidup di dunia ini, maka kita harus mau menerima yang baik dan mau menerima yang tidak baik. Yang mengerti katakan amin. Amin. Paham dulu ini Bapak Ibu. Kalau saudara mau hidup di dunia ini dan hanya mau menerima yang baik saja ketika hidup di dunia ini, maka Ayub memberi sebuah gelar kepada saudara. Apa gelarnya yang diberikan Ayub? Kepada orang-orang yang hanya mau menerima yang baik tetapi tidak mau menerima yang baik padahal dia masih mau hidup di dunia ini. Maka Ayub 2 ayat 10, Ayub berkata kepada istrinya,
Engkau berbicara seperti perempuan gila. Itu julukan yang diberikan Ayub kepada orang yang hanya mau menerima yang baik dalam hidupnya. Saudara, kira-kira engkau normal atau gila kira-kira? Pahami Bapak Ibu, ketika kita menyadari bahwa kita masih hidup di dunia dan kita hanya mengharapkan hal-hal yang baik yang terjadi dalam hidup kita, Ayub berkata, kita gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Pertanyaan ini juga dilontarkan kepada gereja Tuhan. Kalau saya bertanya siapa yang mau menerima hal buruk di tempat ini, saya percaya nggak ada yang tunjuk tangan. Artinya apa? Artinya saudara hanya mau menerima hal yang baik. Kalau saudara mau jujur, pasti betul yang saya katakan. Kadang ikut Tuhan kita, maaf Bapak Ibu, kita sering gila. Kita menjadi nggak waras ketika ikut Tuhan. Memang siapa yang tidak mau yang baik? Kita semua pasti mau yang baik, menginginkan yang baik. Tetapi kita juga harus mengerti yang namanya hidup di dunia ini. Bukan hanya ada hal-hal baik saja di dunia ini, yang tidak baik juga banyak di dunia ini. Kenapa di sorga yang ada tuh hanya hal yang baik Bapak Ibu? Ya mungkin ada tuh toke itu mau jemput sayurnya ya. Ya. Kenapa di sorga tidak seperti di dunia? Kenapa sorga itu tidak sama seperti dunia ini? Di sorga ada hal yang baik dan ada hal yang tidak baik. Yakobus 1 ayat 17 berkata, setiap pemberian yang baik, perhatikan Bapak Ibu, setiap pemberian yang baik, ya, Yakobus 1 ayat 17, dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Kenapa di sorga yang ada hanya hal-hal yang baik saja? Karena di sorga yang ada hanya Tuhan. Di sorga tidak ada iblis. Di sorga hanya ada Tuhan, malaikat beserta orang-orang benar. Makanya di sana tidak ada hal-hal yang tidak baik. Bapa adalah sumber segala sesuatu yang baik. Bagaimana mungkin ada yang tidak baik di sorga? Karena sesuatu yang baik itu semua berasal dari Bapa. Makanya semua yang ada di sorga itu semua adalah hal-hal yang baik. Dan sebaliknya, kenapa di neraka hanya ada hal-hal yang buruk? Ada penderitaan, ada penyiksaan, tidak ada tawa, tidak ada bahagia di neraka. Kenapa? Karena nggak ada Tuhan di sana. Kalau ada Tuhan di neraka, pasti ada yang baik juga di sana. Tapi nggak ada Tuhan di sana, yang ada hanya iblis dan pengikut-pengikut. Makanya semua yang ada di sana adalah hal-hal yang buruk. Bukankah Yohanes 10 ayat 10 berkata, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Itulah pekerjaan pencuri, pembunuh dari sejak semula. Tidak ada hal yang baik yang dilakukan pencuri itu, si pembinasa itu, tidak ada. Oleh sebab itu di sorga itu yang ada hanya kengerian, kengerian dan kengerian. Yohanes 8 ayat 44 dituliskan bahwa iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Jelas dikatakan ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam iblis tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata kehendaknya sendiri, sebab iblis adalah pendusta dan bapa segala pendusta. Gak ada yang baik di dalam iblis. Makanya semua yang ada di neraka semua yang buruk, tidak ada yang baik.
dunia ini ada hal yang baik dan ada juga hal yang buruk. Saudara pasti sudah tahu jawabannya. Karena di dunia ini ada Tuhan, sang sumber segala yang baik. Namun di dunia ini juga ada iblis, segala sumber segala yang jahat. Makanya kadang kita akan berjumpa dengan kebaikan dan kita berjumpa dengan hal-hal yang buruk. Kalau saudara mengerti, katakan amin. Amin ya. Ngerti ya Bapak Ibu? Jadi mulai malam ini mari kita waras dalam mengikut Tuhan. Amin. Biar aja ya, enak aja aku dikatakan gila. Iya, kita menjadi gila kalau kita hanya ingin yang baik ketika kita mengikut Tuhan. Kalau memang mengikut Tuhan, kita pasti tidak pernah menghadapi hal yang buruk. Saya percaya seisi dunia ini sudah tentu pasti sampai hari ini mengikut Tuhan semua. Tapi nyatanya tidak. Banyak manusia yang tidak mengikut Tuhan karena mereka berpikir ikut Tuhan juga susah. Dari kunci apa tuh ya yang Pak Niko itu ya? Kunci apa itu apapun yang terjadi? Jadi mengapa banyak di antara kita orang-orang Kristen, banyak di antara jemaat Tuhan yang katanya percaya kepada Tuhan, itu mirip-mirip dengan istri Ayub, di mana hanya mau menerima yang baik, tetapi tidak mau menerima hal yang buruk. Kenapa saudara gereja Tuhan, termasuk kita mungkin, kenapa kita hanya mau menerima yang baik dan tidak mau menerima yang buruk? Salah satu jawabannya adalah kita nggak siap menerima yang buruk. Kita sering terkejut ketika kengerian itu mendatangi kita. Kita sering terkejut ketika sesuatu yang buruk menimpa kita. Kita nggak siap menghadapinya. Makanya saudara, kalau engkau mengerti suatu hari nanti engkau akan berhadapan dengan hal yang tidak baik, hari ini engkau harus menyiapkan diri untuk itu. Sehingga ketika sesuatu yang tidak baik datang ke hadapan, engkau siap menghadapinya. Engkau tidak kecewa dan engkau tidak terluka kepada Tuhan. Banyak anak-anak Tuhan tidak siap secara mental. Banyak anak-anak Tuhan tidak siap secara jiwanya, hatinya, imannya tidak siap untuk menghadapi hal-hal yang buruk. Kenapa tidak siap? Karena memang yang ada di dalam hati kita, yang ada dalam pikiran kita, yang ada di dalam jiwa kita, kita berpikir kalau ikut Tuhan, maka Tuhan akan melindungi kita. Kalau kita mengikut Tuhan, Tuhan pasti menjagai kita. Kalau kita mengikut Tuhan, Tuhan pasti memberkati kita. Kalau kita mengikut Tuhan, tidak mungkin hal-hal buruk menimpa kita. Itulah yang kita tanamkan dalam hati kita. Sehingga ketika sesuatu yang buruk terjadi, kita nggak siap. Loh kok begini? Loh kok seperti ini? Bukankah yang kudoakan itu kebaikan? Tetapi kenapa yang kuhadapi hal-hal yang buruk? Gak siap Bapak Ibu. Kita terkejut ketika kita merasa sudah sangat dekat dengan Tuhan, sudah sangat intim dengan Tuhan, ketika kita merasa sudah sangat taat pada perintah-perintah Tuhan, maka kita mulai berpikir hal-hal buruk pasti dijamin tidak akan datang dalam hidup kita. Itulah yang dipikirkan Ayub, istri Ayub maksud saya. Itulah yang ada dalam istri Ayub. Gak akan mungkin kami mengalami malapetaka karena Tuhan sayang kepada kami. Tidak mungkin kami mengalami kegagalan karena Tuhan memberkati kami. Itulah yang selalu kita tanamkan, sehingga kita sering kecewa kepada Tuhan. Akhirnya istri Ayub kecewa. Bukankah selama ini kami bertekun memuji menyembah Tuhan? Di dalam ayat 7, kita ke Ayub ya, Ayub 2 ayat 7.
Ditulis begini Bapak Ibu, kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan, lalu ditimpanya Ayub dengan barah. Barah itu luka yang basah itu ya, yang merah seperti herpes itu. Lalu ditimpanya Ayub dengan barah yang busuk dari telapak kakinya sampai kepada batu kepalanya. Bukan sampai pada kepalanya, sampai batu tengkorak kepalanya, sampai ke situ barahnya. 8. Lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah-tengah abu. 9. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Dari perkataan istri Ayub ini kita bisa mengerti apa yang ada dalam pikiran istri Ayub, bahwa selama ini istri Ayub taat beribadah kepada Tuhan, bertekun dalam kesalehan, tujuannya agar Tuhan mau menjadi penjaganya. Dia tukar persembahan-persembahannya dengan keamanan. Kalau aku beri persembahan, maka Tuhan wajib menjadi penjagaku. Tuhan menjadi security-nya, Tuhan menjadi bodyguard-nya. Itu yang ada dalam pikiran istri Ayub. Kalau ada sesuatu buruk yang mau menghampiri kehidupan mereka, maka panggil security untuk menghalau sesuatu yang buruk itu. Itulah tujuan penyembahannya. Tanpa disadarinya, istri Ayub menganggap bahwa Allah itu seperti anak kecil. Istri Ayub menganggap bahwa Allah itu seperti anak kecil, pribadi yang bisa disokong dengan permen. Kalau anak-anak diberikan permen, itu saudara boleh lihat raut wajahnya, gembira sekali dia. Jadi dipikir istri Ayub, kalau dia sudah membawa persembahan kepada Tuhan, maka Tuhan akan, wajahnya akan ceria, pipinya merona-rona menerima persembahan dari istri Ayub. Dipikirnya Tuhan seperti anak kecil yang bisa disokong dengan pemberian-pemberian. Namun pada akhirnya dia terkejut, ternyata Tuhan bukan seperti yang dipikirkannya. Ternyata Tuhan yang disembahnya bukan seperti anak kecil yang dipikirkannya. Kadang kita seperti itu juga Bapak Ibu. Kita sering berkata, bukankah kami setiap hari berdoa Tuhan? Bukankah kami selalu memberikan korban persembahan kepada Tuhan? Tetapi kenapa yang seperti ini menimpa kami? Itu yang dikatakan istri Ayub. Ketika malapetaka datang dalam hidup mereka, seolah-olah istri Ayub berkata kepada Tuhan, jadi apanya kerjamu Tuhan di atas sana? Lihat Bapak Ibu, gila gak? Gila. Ini perkataan gila. Jadi apa kerjamu Tuhan di sana? Ngapain kau di sana Tuhan? Kenapa hal seperti ini terjadi kepada kami? Kutukilah Allahmu dan matilah. Kutuki Allahmu, ini perkataan yang sangat berani. Berani menentang Allah. Maaf Bapak Ibu, hanya orang gila yang berani berkata seperti ini, berani menentang Allah. Istri Ayub sering menghubungkan malapetaka dengan ibadah-ibadah. Itulah kita kadang Bapak Ibu. Dia bertanya kepada suaminya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Untuk apa kau hidup saleh kalau malapetaka datang menimpamu? Selalu dihubungkan dengan ibadah, seolah-olah ibadahnya gak berguna, seolah-olah ketekunannya tak berguna. Kalau dalam
setuju itu kan, bukankah kami melayani-Mu Tuhan? Bukankah kami mengusir setan demi nama-Mu? Bukankah kami menyembuhkan orang sakit demi nama-Mu? Bukankah kami bernubuat demi nama-Mu? Bukankah kami melakukan mujizat demi nama-Mu? Selalu pelayanan disangkut pautkan. Padahal memang wajar hidup di dunia ini kita akan menghadapi hal yang baik dan hal yang buruk. Kenapa kita jadi terkejut kalau hal yang buruk itu terjadi dalam hidup kita? Dan banyak hamba-hamba Tuhan meninggalkan pelayanan karena kecewa. Bahkan ada pendeta yang menjadi ateis karena dia melihat istri dan anak-anaknya meninggal di depan matanya, dan dia simpulkan Tuhan itu tidak ada. Jadi malam ini kita harus mengerti, saudaraku, mau kita ikut Tuhan atau tidak ikut Tuhan, mau kita menjadi orang saleh atau menjadi orang tidak saleh, selama kita ada di dunia ini, maka kita pasti akan menerima hal-hal yang baik dan hal-hal yang buruk. Selama kita ada di dunia ini, baik kita melayani atau tidak melayani, kita pasti akan menghadapi hal-hal yang baik dan hal-hal yang buruk. Kalau saudara nggak mau mengalami kedua itu, silakan check out dari bumi ini. Ya, tahu istilah check out Bapak Ibu ya? Kalau kita nginap di hotel kan ada jam check outnya, keluar dari hotel. Jadi pengertian ini saya berikan kepada kita, agar di hari-hari terakhir ini kita siap menerima segala keadaan yang terjadi. Amin. Jangan hubung-hubungkan ibadah kita, pelayanan kita dengan hal-hal yang tidak baik itu. Memang kita harus hadapi. Memangnya kalau kita nggak hidup saleh, keburukan nggak mendatangi kita, kan sama. Bukan karena kesalehan, tidak kesalehan itu nggak ada gunanya. Memang itulah kenyataannya hidup di dunia ini. Kita akan menghadapi dua kemungkinan ini. Jangan cepat-cepat kita mengatakan, kalau toh kita mengalami kegagalan meskipun udah ikut Tuhan, berarti nggak ada gunanya ikut Tuhan, Pak. Saya katakan salah. Ikut Tuhan selalu ada gunanya. Kenapa Bapak Ibu? Kan kita bertanya, apa gunanya Pak kami melayani kalau apa yang kami kerjakan gak berhasil? Untuk apa kami sibuk melayani kalau tidak ada perbaikan dalam kehidupan kami? Berarti kesimpulannya Pak, ikut Tuhan gak ada gunanya. Saya katakan ada gunanya. Kenapa Bapak Ibu? Karena pada dasarnya, pada prinsipnya, manusia itu adalah makhluk yang lemah. Pada dasarnya, saudara dan saya adalah makhluk yang lemah dan kita butuh ditolong. Amin. Ada gunanya kita mengikut Tuhan, karena pada dasarnya kita ini manusia, ini makhluk yang lemah dan kita butuh ditolong. Oleh sebab itu dalam Kejadian 2 ayat 18 Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Manusia butuh ditolong, makanya kita ikut dengan Tuhan. Ada gunanya Bapak Ibu. Manusia bukan hanya membutuhkan manusia yang sejenisnya sebagai penolong bagi dirinya. Manusia juga membutuhkan Tuhan sebagai sumber pertolongan yang kekal dalam kehidupan. Kalau manusia hanya mengharapkan sesamanya manusia menjadi
menjadi penolong yang sepadan baginya, suatu hari nanti dia akan kecewa melihat penolongnya juga lemah, melihat penolongnya juga tidak mampu menolong hidupnya, mengeluarkan dia dari persoalan hidupnya. Tetapi ketika Tuhan yang menjadi penolong bagi saudara dan saya, maka kita akan melihat bagaimana Tuhan mampu untuk mengeluarkan kita dari banyak persoalan hidup kita. Itulah gunanya kita ikut Tuhan. Amin, saudara. Tuhan akan menjadi sumber pertolongan yang tidak terbatas bagi kita. Meskipun ketika ikut Tuhan kita menghadapi masalah yang berat, Rasul Paulus berkata, segala perkara dapat kupanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin, Bapak Ibu. Itu gunanya kita ikut Tuhan. Jadi jangan seperti istri Ayub, untuk apa kau bertekun dalam kesalehanmu lagi? Kutukilah Allahmu dan matilah kau, katanya. Meskipun banyak masalah boleh datang, tapi saya katakan ujungnya pasti kita yang menjadi pemenang. Amin, Bapak Ibu. Itulah jaminannya ketika saudara dan saya selalu setia mengikut Tuhan. Bukan masalahnya dihadang, bukan masalahnya digagalkan tidak datang. Oke, masalahnya datang, tapi Tuhan jamin kau bisa bertahan di tengah-tengah masalah itu. Kau akan menang menghadapi masalah itu. Itu Bapak Ibu. Mungkin kita berdoa, Tuhan, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Mungkin kita selalu berdoa, Tuhan, lepaskanlah kami dari yang jahat. Lalu pada kenyataannya pencobaan tetap datang, kejahatan tetap datang menghampiri hidupmu. Pertanyaannya, bisakah kau menolak itu? Padahal udah berdoa nih, Tuhan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi pencobaan tetap datang. Bisakah kita menolak? Gak bisa, Bapak Ibu. Jadi apa yang harus kita lakukan? Hadapi. Meski berat, meski tidak enak, kita harus hadapi, kita harus jalani. Kalau kita lari dari pencobaan itu, kita menghindar dari permasalahan itu, kita tidak akan pernah menyelesaikannya, kita tidak akan pernah melaluinya. Lalu masalah yang sama akan terus datang, tanpa pernah kita memenangkan masalah itu. Jadi hadapi, jalani prosesnya. Kita harus selesaikan itu, Bapak Ibu. Jangan menghindar. Amsal 24 ayat 16 berkata, sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Kalaupun pencobaan datang, kita nggak kuat, kita jatuh, bangun. Dari mana kita bisa bangun? Dari kekuatan yang diberikan Tuhan kepada kita. Harus bangun kembali, harus hadapi lagi. Kenapa orang benar ini bangun kembali? Karena orang benar tahu di dalam gelap akan terbit terang bagi orang benar. Itu dikatakan Mazmur 112 ayat 4. Kenapa orang benar selalu bangun ketika jatuh? Selalu bangun ketika jatuh karena dia tahu di dalam gelap akan terbit terang bagi orang benar. Gak dapat ayat tadi ya? Mazmur 112 ayat 4 mengatakan, Korintus 4 ayat 6 juga berkata, sebab Allah telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang.
Mazmur 55 ayat 23 berkata, serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Coba buka Mazmur 55 ayat 23. Tidak selamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Kata goyah ditulis dengan kata mote, artinya goyang, artinya terhuyung-huyung, artinya bimbang, artinya ragu, khawatir. Mote artinya juga tidak tahan. Tidak selamanya dibiarkannya orang benar itu tidak tahan. Ada waktunya, ada masanya mereka akan sanggup bertahan, kata Tuhan. Kapan saatnya itu tiba? Saat kita menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan. Makanya saya katakan tadi, ujung-ujungnya kita lah yang menjadi pemenang bersama dengan Tuhan, Bapak Ibu. Apapun masalahnya, sekalipun hari ini kita goyah, Tuhan katakan tidak selamanya kubiarkan kau mote. Ada saatnya kau akan menjadi orang yang sanggup bertahan dalam setiap pencobaan yang kau alami. Coba tidak ada Tuhan yang menguatkan Ayub, pasti Ayub tidak sanggup bertahan. Coba tidak ada Bapa yang di sorga yang menguatkan Yesus, Yesus juga pasti tidak sanggup bertahan. Padahal Yesus dalam Lukas 22 ayat 42, Yesus pun berdoa, Yesus pun memohonkan sesuatu sama seperti kita yang berdoa kepada Tuhan. Lukas 22 ayat 42, Yesus berkata, ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripada aku. Dia berdoa, dia mulai goyah, dia mulai goyang, dia mulai tidak tahan. Bukan tidak tahan penderitaan fisik yang dialaminya, dia tidak tahan lagi, gak sanggup lagi membayangkan segala dosa dunia ini ditimpakan kepadanya yang kudus itu. Dia gak sudi menerima dosa kita, dia gak kuat untuk menerima dosa kita. Tapi firman Tuhan berkata, tidak selamanya orang benar itu goyah, tidak selamanya orang benar itu tidak kuat. Ini yang saya katakan tadi. Kita mungkin berdoa, Tuhan jauhkan kami dari segala pencobaan, Tuhan lepaskan kami daripada yang jahat. Nyata-nyatanya datang juga dia. Tapi tegas saya katakan, kita tidak bisa menolak. Karena hidup di dunia ini, kita bisa menghadapi apa saja. Yesus pun tidak bisa menolak. Yesus tetap masuk dalam pencobaan. Yesus tetap masuk dalam tangan yang jahat. Tapi dia tidak bisa menolak. Sehingga Yesus berkata, bukan kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Dia sudah meminta, Bapa, jikalau kau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tapi cawan itu tidak berlalu. Hal yang buruk itu tetap terjadi menimpa Yesus. Bapa mulai melihat Yesus goyah. Apakah selamanya Bapa membiarkan Yesus goyah? Ayat 43, maka dijelaskan, seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberikan kekuatan kepadanya. Ini saya katakan tadi, Bapak Ibu, kalau kau mulai goyah hari, kau mulai khawatir, tidak selamanya kau dibiarkan Tuhan hidup dalam kekhawatiran. Tidak selamanya kau dibiarkan Tuhan hidup dalam kebimbangan. Tuhan
akan berikan kekuatan kepadamu Bapak Ibu, supaya engkau bisa bertahan, engkau tidak mode. Inilah bedanya orang yang ikut Tuhan dengan orang yang tidak ikut Tuhan. Orang yang tidak ikut Tuhan tidak akan mendapatkan kekuatan dari Tuhan, sehingga dia akan jatuh dan selamanya tergeletak. Tetapi orang yang dekat dengan Tuhan, dia akan menerima kekuatan yang baru. Amin, saudara. Kita harus terus dekat dengan Tuhan. Ada gunanya ikut Tuhan. Jangan kita katakan gak ada gunanya ikut Tuhan. Bagi orang-orang yang tidak mau mengikut Tuhan lagi, maka ia akan selamanya mengandalkan kekuatannya yang terbatas itu. Semua kekuatan yang ada di dunia ini sangat terbatas, termasuk kekuatan iblis pun sangat terbatas. Mulai banyak orang mencari dukun, mulai banyak orang mencari pertolongan dari yang lain. Dia tidak mengerti bahwa semuanya itu terbatas. Sebenarnya manusia itu diciptakan sangat kuat Bapak Ibu, tetapi karena dosa kita menjadi lemah. Kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, tapi karena dosa kita menjadi lemah. Ingat Bapak Ibu, dosa itu melemahkan. Kalau saudara mau kuat, kalau saudara mau tetap kuat, jangan berbuat dosa. Amin. Di saat kita berbuat dosa, maka iblis mulai menyerap kekuatan kita. Ketika kita berbuat dosa, sepertinya kita sedang memberi makan kepada iblis. Dia menjadi kuat dan kita menjadi lemah. Tapi ketika kita berdoa dan menyembah Tuhan, bukan Tuhan yang mengambil kekuatan kita. Iblis hanya mau mengambil, mencuri, membunuh, membinasakan. Tetapi Tuhan akan memberikan kita kekuatan yang baru. Itu bedanya Bapak Ibu. Di saat kita berbuat benar, maka Allah akan mengembalikan kekuatan kita. Oleh sebab itu marilah di tengah-tengah masalah yang ada hari ini, kita tetap bersikap memiliki hati seperti Ayub. Di tengah-tengah masalah yang tiba-tiba menimpa Ayub, dalam Ayub 1 ayat 20, maka berdirilah Ayub, lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Ini Bapak Ibu, untuk apa dia lakukan itu? Dikatakan kemudian sujudlah ia dan menyembah. Di saat pergumulan itu tiba-tiba datang, Ayub bukan lari, Ayub bukan sembunyi. Yang dilakukannya adalah menyembah Bapak Ibu. Apapun yang terjadi saudara, malam ini saya mengajak kita tetap menyembah Tuhan. Amin. Tetap menyembah. Karena inilah Ayub kuat. Makanya istrinya geleng-geleng kepala, masih bertekunkah engkau menyembah? Hal kedua yang dilakukan Ayub selain menyembah, ia mengakui kedaulatan Tuhan. Ayat 21 katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Itulah yang dilakukan Ayub. Selain menyembah, dia tetap mengakui kedaulatan Tuhan. Semuanya dari Tuhan. Silahkan kalau Tuhan mau ambil, karena Dia yang beri. Mari saudaraku, apapun yang terjadi dalam hidup kita hari ini, kita harus mengakui kedaulatan Tuhan. Apapun yang terjadi hari ini semua atas seizin Tuhan.
Daniel 3 ayat 17. Ketika Sadrak, Mesak, dan Abednego diperhadapkan dengan perapian menyala-nyala, mereka juga mengakui kedaulatan Tuhan. Jika Allah yang kami puja, mereka tetap memuja, sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. 18. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Terserah Tuhan mau tolong atau tidak, itu bahasa sederhananya. Terserah Tuhan mau tolong atau tidak, itu kita mengakui kedaulatan Tuhan. Terserah Tuhan kalau Tuhan izinkan masalah ini terjadi hari ini. Terserah Tuhan. Saudara, dengan begitu kita sedang mengakui kedaulatan Tuhan. Kedaulatan Tuhan yang menentukan mereka dilepaskan atau tidak dari api itu. Sadrak, Mesak, dan Abednego diselamatkan dari api. Ayub disembuhkan dari sakit penyakit. Tetapi Yesus, Dia tidak dilepaskan dari penyaliban. Apa arti semuanya ini? Terserah Tuhan. Mau diselamatkan atau tidak, terserah Tuhan. Kalaupun Yesus harus tetap disalib, itu karena ada alasannya Bapak Ibu. Bukan Bapak gak sanggup selamatkan Yesus dari penyaliban. Kalaupun Yesus harus tetap disalib, itu karena ada alasannya, ada tujuannya. Untuk menanggung dosa semua manusia, agar semua manusia diselamatkan yang percaya kepadanya. Kalaupun sampai hari ini kita diizinkan menghadapi masalah, saudaraku, itu pun ada tujuannya. Amin. Kalau hari ini masalah kita belum diangkat Tuhan, belum diselesaikan Tuhan, itu pun ada tujuannya. Apakah Yesus orang terkutuk, makanya Dia tidak diselamatkan oleh Tuhan? Apakah Yesus orang berdosa, makanya Bapa tidak menyelamatkan Dia? No. Mari kita serahkan semua kepada Tuhan, karena kita tahu Dia adalah Allah yang berdaulat. Percaya saja kepada Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan itu baik. Percayalah bahwa tidak ada yang jahat di dalam Tuhan. Jangan jadikan Tuhan security. Dia bukan satpam. Jangan jadikan Tuhan bodyguard. Tuhan bukan anak kecil yang bisa kita sogok-sogok dengan pelayanan kita, dengan pemberian kita. Dia Allah. Dia Tuhan atas segala Tuhan. Dia sangat berkuasa dan Dia sangat berdaulat. Mazmur 115 ayat 3. Firman Tuhan berkata, Allah kita di sorga. Mazmur 115 ayat 3. Allah kita di sorga. Ia melakukan apa yang dikehendakinya. Dia berdaulat Bapak Ibu. Apa saja yang dikehendakinya, tidak seorang pun bisa menentangnya. Sehingga kitab Amsal 19:21 berkata, banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Kenapa? Karena memang Allah lah yang berdaulat. Kita hanya bisa merencanakan, kita hanya bisa punya keinginan, tetapi terwujud atau tidaknya keinginan kita itu, dikabulkan atau tidaknya doa kita itu semua kedaulatan Tuhan. Banyak rancangan di hati kita. Kita ingin hal-hal yang baik yang datang kepada kita, tetapi semua keputusan ada di tangan Tuhan. Kalaupun yang tidak baik diizinkan terjadi atas hidup kita, kita harus tetap mengakui Dia bahwa Dia adalah Tuhan atas segala Tuhan. Saya tutup dengan ini, Yeremia 10 ayat 23. Biar saudara ada membaca firman Tuhan. Mari kita baca 2, 3 iya. Aku tahu ya Tuhan, bahwa
manusia tidak berkuasa untuk menentukan jalannya, dan orang yang berjalan tidak berkuasa untuk menetapkan langkahnya. Tuhanlah yang berkuasa. Amin. Jadi apa yang kita hadapi hari ini itu semua kedaulatan Tuhan. Jangan sikit-sikit kita kecewa. Saya katakan, kalau kita tidak mau menghadapi hal yang buruk di dunia ini, silakan check out dari dunia ini. Tinggalkan dunia ini, cari tempat lain. Mudah-mudahan saudara masuk ke surga. Di sana yang ada hanya hal-hal yang baik. Aku tahu ya Tuhan, bahwa manusia tidak berkuasa untuk menentukan jalannya, dan orang yang berjalan tidak berkuasa menetapkan langkahnya. Terjemahan lain berkata, aku tahu ya Tuhan, tidak ada manusia yang berkuasa menentukan nasibnya sendiri. Ini Bapak Ibu, tidak ada manusia yang berkuasa menentukan nasibnya sendiri. Dan orang yang berjalan tidak berkuasa menentukan apa yang akan terjadi dalam perjalanan. Kita mau perjalanan kita lancar, datang hujan. Kita mau perjalanan kita lancar, kendaraan rusak. Sedikit pun kita tidak berkuasa untuk menentukan apa yang akan terjadi di depan kita. Kadang kita bisa memilih, tapi kadang kita tidak punya pilihan. Apa yang bisa kita lakukan? Kita hanya bisa berserah kepada Tuhan. Amin. Cukup percaya kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, Tuhan akan tolong kita, Tuhan akan mampukan kita. Bahkan banyak bukan orang tidak siap saja menerima hal yang buruk, bahkan kadang anak Tuhan tidak siap menerima berkat. Ketika mereka menerima berkat yang begitu besar, mereka juga meninggalkan Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini mengajarkan kita sesuatu malam hari ini. Saya berdoa saudara, supaya engkau mengerti apa yang saya sampaikan malam hari ini. Apapun bisa terjadi di dunia ini, saudara harus tetap percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan akan merancangkan yang segala yang indah pada waktunya. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita bangkit berdiri Bapak Ibu.